Ketika berjalan ke arah timur, terdengar suara air terjun dan kicauan burung yang keluar dari dalam gua. Dilihatnya keadaan gua tersebut, ternyata sama dengan gua yang digambarkan oleh gurunya. Spontan beliau memuji kebesaran Allah karena telah ditemukan gua bersejarah, di mana di tempat ini dahulu, Syekh Abdul Qadir Jailani menerima ijazah ilmu agama dari gurunya yang bernama Imam Sanusi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad, wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sahabat angin segar yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali. Sahabat angin segar yang dirahmati Allah, Syekh Abdul Muhyi diyakini sebagai salah seorang waliullah yang memiliki segudang karomah. Dari jalur ayahnya, Sembah Lebe Artakusuma, beliau merupakan keturunan Raja Galuh Pajajaran yang saat itu bagian dari Kerajaan Mataram Jawa. Ibunya bernama Raden Ajeng Tanganziah, keturunan bangsawan Mataram yang berjalur sampai ke Syekh Ainul Yakin, Sunan Giri. Syekh Abdul Muhyi lahir di Mataram sekitar tahun 1650 Masehi atau 1071 Hijriah, dan beliau dibesarkan oleh orang tuanya di kota Gresik. Sejak kecil, beliau selalu mendapat pendidikan agama, baik dari orang tua maupun dari ulama-ulama sekitar Gresik. Saat berusia 19 tahun, beliau pergi ke Aceh untuk berguru kepada Syekh Abdul Rauf Singkil bin Abdul Jabbar selama 8 tahun. Pada usia 27 tahun, beliau serta teman sepondoknya dibawa oleh gurunya ke Baghdad untuk berziarah ke makam Syekh Abdul Qadir Jailani, dan bermukim di sana selama 2 tahun. Dan beliau juga diajak pergi ke Makkah oleh Syekh Abdul Rauf untuk menunaikan ibadah haji. Ketika sampai di Baitullah, Syekh Abdul Rauf mendapat ilham kalau di antara santrinya akan ada yang mendapatkan pangkat kewalian. Dalam ilham itu dinyatakan, apabila sudah tampak tanda-tanda maka Syekh Abdul Rauf harus menyuruh santrinya pulang untuk mencari gua di Jawa bagian barat untuk bermukim di sana. Suatu saat sekitar waktu Asyar, di Masjidil Haram tiba-tiba ada cahaya yang langsung menuju Abdul Muhyi. Hal itu diketahui oleh gurunya, Syekh Abdul Rauf sebagai sebuah tanda-tanda. Setelah itu, Syekh Abdul Rauf menyuruh pulang Abdul Muhyi ke Gresik untuk minta restu dari kedua orang tuanya, karena telah diberi tugas oleh gurunya untuk mencari gua dan harus menetap di salah satu daerah di Jawa Barat. Sebelum berangkat mencari gua, Abdul Muhyi dinikahkan oleh orang tuanya dengan Ayu Bakta Putri dari Sembah Dalem Sacaparana Putra Dalem Sawidak atau Raden Tumenggung Wiradadaha III. Tidak lama setelah pernikahan itu, beliau bersama istrinya berangkat ke arah barat dan sampailah di daerah yang bernama Dharma Kuningan. Atas permintaan penduduk setempat, Abdul Muhyi menetap di Dharma Kuningan selama 7 tahun. Kabar tentang menetapnya Abdul Muhyi di Dharma Kuningan terdengar oleh orang tuanya, maka mereka menyusul dan ikut menetap di sana. Di samping untuk membina penduduk, beliau juga berusaha untuk mencari gua yang diperintahkan oleh gurunya, dengan mencoba beberapa kali menanam padi, ternyata gagal karena hasilnya melimpah. Karena harapan beliau, sesuai dengan isyarat tentang keberadaan gua yang diberikan oleh Syekh Abdul Rauf adalah apabila di tempat itu ditanam padi, hasilnya akan tetap sebenih tidak akan bertambah sama sekali, maka di sanalah gua itu berada. Karena tidak menemukan gua yang dicari, akhirnya Syekh Abdul Muhyi bersama keluarga berpamitan kepada penduduk desa untuk melanjutkan perjalanan mencari gua. Setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang, sampailah beliau di daerah Pamengpek, Garut Selatan. Di sini beliau bermukim selama 1 tahun untuk menyebarkan agama Islam secara hati-hati, mengingat penduduk setempat pada waktu itu masih beragama Hindu. Setahun kemudian, ayah beliau, Sembah Lebe Artakusumah meninggal dunia, kemudian dimakamkan di kampung Dukuh di tepi Kali Cikaengan. Beberapa hari setelah pemakaman, beliau melanjutkan perjalanan untuk mencari gua dan sempat bermukim di Batuwangi. Dari Batuwangi, perjalanan beliau lanjutkan hingga sampai di Lebak Siu dan bermukim di sana selama 4 tahun, tahun 1686 sampai tahun 1690 Masehi. Karena di Lebak Siu tidak menemukan gua yang dicari,
lantas beliau melanjutkan pencarian ke sebelah timur dari Lebak Siu, yaitu di atas gunung Kampung Cilumbu. Kemudian beliau turun ke lembah untuk bertafakur dan mencoba menanam padi. Karena jarak dari tempat ini tidak terlalu jauh, beliau selalu kembali ke Lebak Siu menjumpai keluarganya apabila senja telah tiba. Suasana di pegunungan tersebut sering membawa perasaan tenang, maka gunung tersebut diberi nama Gunung Mujarot yang berarti gunung untuk menenangkan hati. Waktu terus berlalu, Abdul Muhyi melihat padi yang ditanam itu telah menguning dan sudah saatnya untuk dipetik. Padi itu ternyata hasilnya hanya mendapat sebanyak benih yang ditanam. Saat padi itu dipetik, terpancarlah sinar cahaya kewalian dan terlihat kekuasaan Allah. Ini sebagai tanda bahwa perjuangan mencari gua sudah dekat. Untuk meyakinkan adanya gua di dalamnya, maka di tempat itu beliau menanam padi lagi, sambil berdoa kepada Allah, berharap gua yang dicari segera ditemukan. Dengan kuasa Allah, padi yang ditanam tersebut segera tumbuh dan pada saat itu juga berbuah dan menguning, lalu dipetik dan hasilnya sama sebagaimana hasil panen yang pertama. Dengan begitu beliau yakin bahwa di dalam gunung itu ada gua. Ketika berjalan ke arah timur, terdengar suara air terjun dan kicauan burung yang keluar dari dalam gua. Dilihatnya keadaan gua tersebut, ternyata sama dengan gua yang digambarkan oleh gurunya. Spontan beliau memuji kebesaran Allah karena telah ditemukan gua bersejarah, di mana di tempat ini dahulu, Syekh Abdul Qadir Jailani menerima ijazah ilmu agama dari gurunya yang bernama Imam Sanusi. Sekarang gua tersebut dikenal dengan nama Gua Pamijahan. Gua tersebut diyakini adalah warisan dari Syekh Abdul Qadir Jailani yang hidup kurang lebih 200 tahun sebelum Abdul Muhyi. Gua ini terletak di antara kaki Gunung Mujarot. Setelah gua ditemukan, Abdul Muhyi dan keluarga beserta santri-santrinya bermukim di sana. Di dalam gua Pamijahan terdapat kopiah haji, yaitu lekukan-lekukan bulat atap gua yang menyerupai peci. Dan jika ada yang pas pada kepala saat berdiri, insya Allah akan bisa pergi haji. Ada juga lubang-lubang seperti mulut gua yang dikisahkan menjadi jalan tembus menuju Banten, Cirebon, sampai Makkah. Syekh Abdul Muhyi jalin hubungan dekat dengan Kesultanan Banten, termasuk dengan seorang guru di Banten, yaitu Syekh Yusuf Tajul Holwaiti Al-Makassari, yang merupakan temannya ketika di Makkah. Ketika Syekh Yusuf bergerilya di hutan-hutan melawan Belanda akibat keberhasilan Belanda memecah keraton Banten, Syekh Yusuf bersembunyi di tempat Syekh Abdul Muhyi. Setelah sekian lama mendidik santrinya di dalam gua, kemudian Syekh Abdul Muhyi mulai menyebarkan agama Islam di perkampungan penduduk, yaitu di salah satu perkampungan yang terletak di kaki gunung, bernama Kampung Bojong. Selama bermukim di Bojong, beliau dianugerahi beberapa putra dari istrinya, Ayu Bakta. Di antara putranya adalah Dalem Bojong, Dalem Abdullah, Media Kusuma, dan Fakih Ibrahim. Syekh Abdul Muhyi menikahkan sebagian anak-anaknya dengan para bangsawan dari Cirebon. Beberapa lama setelah menetap di Bojong, atas petunjuk dari Allah, Syekh Abdul Muhyi beserta santri-santrinya membangun perkampungan baru di sebelah barat Kampung Bojong, dan dikenal dengan sebutan Safarwadi. Di tempat ini beliau membangun masjid dan padepokan sebagai pusat penyebaran Islam dan tarekat Syatariah. Dalam menyebarkan agama Islam, Syekh Abdul Muhyi menggunakan metode akhlak yang luhur disertai tauladan yang baik. Salah satu contoh metode dalam mengislamkan seseorang adalah ketika ada seseorang yang sedang memancing ikan. Namun orang itu kelihatan sedih karena tidak mendapat seekor ikan pun. Lalu Syekh Abdul Muhyi menghampiri dan menyapanya, "Bolehkah saya meminjam kailnya?" Orang itu memperbolehkannya. Syekh Abdul Muhyi pun mulai memancing sambil berdoa, "Bismillahirrohmanirrohim, asyhadu alla ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah." Setiap kail dilemparkan ke dalam air, ikan selalu menangkapnya. Tidak lama kemudian ikan yang didapat sangat banyak sekali sampai membuat orang tersebut keheranan dan bertanya, "Apa tadi yang dibaca untuk memancing?" Syekh Abdul Muhyi menjawab, "Basmalah dan syahadat." Pada akhirnya orang tersebut tertarik dengan doa itu dan masuk Islam. Dalam kitab Istighol Torekot Qadiriyah Naqsyabandiyah diceritakan beberapa kisah karomah Syekh Abdul Muhyi. Di antaranya, suatu hari, ada seseorang yang berlari dikejar-kejar sekawanan lebah. Ia lari menghampiri dan meminta pertolongan Syekh Abdul Muhyi. Kemudian Syekh Abdul Muhyi berseru kepada sekelompok lebah itu,
kenapa kalian bersikap begitu kepada manusia? Apakah kalian tidak mengerti di dalam tubuh manusia lahir dan batin ada latoif la ilaha illallah? Tidak menunggu lama dengan izin Allah, seketika lebah-lebah itu langsung mati. Lalu dari tubuh orang itu seperti keluar asap, ia selamat tanpa bekas luka apapun. Kemudian, di waktu yang lain ada seseorang yang menemui Syekh Abdul Muhyi. Ia membawa anak yang terkena penyakit stroke, tubuhnya mati separuh. Lantas Syekh Abdul Muhyi mengajak mereka untuk berzikir dengan kalimat la ilaha illallah sebanyak 165 kali. Setelah menyelesaikan zikir, kemudian Allah menyembuhkan penyakit stroke yang anak itu derita. Ketika seseorang menemui Syekh Abdul Muhyi untuk minta kesembuhan istrinya yang buta setelah melahirkan, kemudian Syekh Abdul Muhyi mengajak mereka ke masjid untuk berzikir, membaca tahlil la ilaha illallah sebanyak 165 kali. Tidak berapa lama setelah zikir bersama, wanita yang buta itu kembali sembuh seperti semula. Dan Syekh Abdul Muhyi juga pernah mengalahkan 2 tukang sihir sakti, yang kemudian 2 penyihir tersebut menjadi murid-muridnya. Di samping ahli dalam ilmu agama, Syekh Abdul Muhyi juga ahli dalam ilmu kedokteran, ilmu hisab, ilmu pertanian dan juga ahli seni baca Al-Quran. Maka pada saat itu banyak para wali yang datang ke Pamijahan untuk berdialog masalah agama, seperti waliullah dari Banten Syekh Maulana Mansur, putra Sultan Abdul Fattah Ageng Tirtayasa keturunan Sultan Hasanuddin bin Sunan Gunung Jati, juga Syekh Jafar Shodiq yang makamnya di Cibiuk, Limbangan Garut. Syekh Abdul Muhyi meninggal pada tahun 1730 Masehi atau 1151 Hijriah, tepatnya pada usia 80 tahun. Beliau dimakamkan di Pamijahan, yaitu di Bantar Kalong, Tasikmalaya bagian selatan. Makamnya hingga saat ini menjadi makam yang sering diziarahi oleh masyarakat Islam pada umumnya. Sahabat angin segar yang dirahmati Allah, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share, subscribe dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video selanjutnya. Sekian untuk video kali ini, sampai bertemu kembali pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.